Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam renungan GZS for Generation. Pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam Yeremia 18 ayat 1-7. Perikopnya adalah pelajaran dari pekerjaan tukang priuk. Judul renungan pada pagi hari ini adalah hati Bapa. Loh, mungkin banyak orang bertanya apa hubungannya hati Bapa dengan tukang priuk gitu kan? Tetapi mungkin nanti untuk firman Tuhannya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tapi saya mau mempersingkat apa yang firman Tuhan katakan. Jadi begini, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya." Ya kan? Udah gitu, apabila bejana di tangannya yang dari tanah liat itu dianggapnya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain yang menurut si tukang periuk ini baik gitu kan. Maka firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, "Masakan aku tidak dapat bertindak seperti tukang periuk itu kepada kamu, hai kaum Israel?" gitu kan. Nah, di sini berbicara tentang hati Bapa. Saya yakin dan terlalu percaya bahwa Bapa yang di dunia saja selalu ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai pelajaran dari pekerjaan tukang periuk itu, Bapa itu ingin memberikan yang terbaik buat kita dengan apa? Dengan cara membentuk kita menjadi satu bejana yang indah menurut pemandangan Tuhan. Oke? Bukan menurut pemandangan kita. Kalau menurut pemandangan kita mungkin itu tidak baik atau apalah. Justru ketika Tuhan Bapa ingin membentuk kita, terkadang diri kita itu yang memberontak karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sehingga ketika kita merasa itu nggak sesuai dengan apa yang kita memberontak, akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Dan ketika kita sudah menjauh dari Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita itu nggak terrealisasi. Akhirnya hidup kita mungkin berantakan. Tapi tetap kembali berbicara tentang hati Bapa pada pagi hari ini. Kalau saya boleh ingatkan, seberapa jauhnya kita dari Tuhan, mungkin seberapa jauhnya jatuhnya kita ke dalam dosa karena pemberontakan kita, karena kita nggak mau dibentuk sama Tuhan. Tetap hati Bapa itu ingin mengampuni kita, ingin merangkul kita kembali. Jadi pada pagi hari ini melalui renungan tentang hati Bapa, saya mau mengencourage Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mungkin sudah merasa jauh, sudah merasa Tuhan aku udah gak layak, Tuhan aku udah benar-benar udahlah Tuhan. Jangan, segera ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan, cari kembali, biarlah kehendak Bapa itu boleh terjadi di dalam hidup kita. Kalau mungkin kita merasa sudah useless, udah gak berguna di dalam hidup ini, pagi hari ini saya mau ingatkan bahwa tetap hati Bapa itu sayang kepada anak-anaknya. Sehingga seperti tukang periuk, dia ingin mengerjakan yang terbaik buat bejana yang dibuatnya. Demikianlah kita yang adalah bejana Tuhan. Dia ingin memberikan yang terbaik buat kita. Jadi jangan mau terkecoh dengan segala tuduhan-tuduhan bahwa lu gak layak, bahwa udah jauh dari Tuhan, udah jatuh di dalam dosa. Itu jangan dihiraukan. Kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan lagi. Cari apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita itu mengerjakan yang terbaik yang memang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Melalui firman Tuhan pagi hari ini tentang hati Bapa, saya mau ingatkan buat mungkin
beberapa Bapak Ibu atau juga saudara-saudari sudah merasa jauh, kembali lagi kepada Tuhan, cari Tuhan kembali, cari kehendak-Nya, apa yang mau Bapak kerjakan di dalam hidup kita supaya itu terrealisasi. Jadi ketika itu terrealisasi, kita akan melihat pekerjaan tangan Tuhan, atau seperti tukang prik itu membentuk bejana yang lain yang indah. Pagi hari ini saya mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ayo kembali cari Tuhan, kembali percaya kepada hatinya Bapa, di mana Bapa ingin memulihkan, Bapa ingin membentuk kita menjadi satu bejana yang indah. Terima kasih Bapak Ibu. Biarlah kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu. Jujur ketika buat renungan ini saya bingung bukan karena apa, tapi saya bingung sudah dapat bahan, tapi saya harus ngomong kayak gimana. Tapi akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong supaya ini boleh menjadi berkat buat orang-orang yang sudah merasa jauh, buat orang-orang yang sudah merasa nggak layak, buat orang-orang yang sudah merasa bahwa hidupnya itu udah under control, udah di luar kontrolnya Tuhan. Padahal enggak. Kembali lagi sama Tuhan, kembali lagi bahwa hati Bapa itu ingin saudara-saudari sekalian untuk kembali kepada hatinya Tuhan, mencari kembali apa kehendak Tuhan atas hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Biarlah itu boleh menjadi satu bejana yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh diingatkan kembali tentang hati Bapa, di mana hati yang ingin membentuk kami sebagai satu bejana yang indah. Kalau mungkin kami sudah jauh, kalau mungkin kami sudah merasa bahwa kami udah nggak layak, merasa kalau kami sudah benar-benar useless Tuhan, nggak berguna, Tuhan tolong. Biarlah segala intimidasi itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan renungan pada pagi hari boleh diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa hati Bapa itu yang mau mengampuni, mau membentuk kami menjadi satu bejana yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari kami mendapat satu kekuatan yang baru Tuhan. Setiap orang mendengarkan boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka boleh kembali kepada Tuhan. Mereka boleh kembali mempercayai satu proses yang memang Tuhan mau kerjakan atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.